Bukan sesuatu yang sifatnya ngelawan pemimpin. Enggak. Demo itu malah membantu pemimpin. Pemimpin itu harus bersyukur kalau dikritik masyarakatnya. Kenapa mereka harus bersyukur? Karena dengan kita mengkritik mereka, meringankan beban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tips kita mendapatkan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala bilang kan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Nah, tapi kita Islam lebih awal daripada para sahabat. Para sahabat kan ada yang tadinya pembunuh, ada yang tadinya jahiliyah, ada yang tadinya merangin Islam. Iya. Ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala beri kita kelebihan apa? Kita dari lahir udah Islam. Nah, kalau yang tidak dari lahir Islam, kayak Mamat tuh, Mamat kan mualaf. Ada masa ketika dunia terasa kacau, arah hidup kabur, dan hati gampang lelah. Justru di situ Al-Quran pertama kali hadir, bukan di zaman ideal, tapi di tengah krisis. Wahyu turun bukan untuk orang yang sudah rapi hidupnya, melainkan untuk mereka yang sedang mencari pegangan. Nuzulul Quran bukan sekadar peristiwa sejarah, ia adalah pesan bahwa petunjuk bisa datang bertahap. Sering manusia belajar, jatuh lalu bangkit lagi, dan perintah pertamanya bukan ritual, tapi membaca hidup, diri, dan tanda-tanda Tuhan. Lalu ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan hanya soal pahala, tapi soal kesadaran dan arah baru. Malam yang sunyi ketika dunia melambat, agar hati punya ruang untuk benar-benar mendengar. Bersama Habib Isa Al-Kaf, kita akan menelusuri Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar dari sisi yang membumi. Perihal wahyu, krisis, ketenangan, dan harapan untuk yang ingin mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, tenda tanya Iris. Kali ini kita tidak di depan tenda untuk bertanya-tanya teman-teman, tapi di bawah saung. Kita enggak saung juga, enggak ya kayak saung titik kumpul, tapi ini tidak titik kumpul karena 3 yang lain itu tidak puasa. Jadi saya tidak ajak di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Mereka tiap hari mereka itu di Ramadan, tiap hari mereka lebaran. Jadi saya tidak ajak mereka. Jadi ini saya sendiri di sini dan alhamdulillah walaupun cuacanya sedang mendung, sedang hujan, tapi insya Allah keberkahan dari langit untuk kita semua insya Allah. Dan lalu kemudian semakin berkah juga karena hari ini ada Habib yang ganteng sekali, tentu lebih ganteng dari Habib Jafar. Habib Jafar agak jelek mukanya, tapi beliau ini mukanya lebih enak dilihat. Adu domba. Ini dia Habib Isa Al-Kaf. Masya Allah. Tolong jangan hukum mengadu domba Habib ini. Nggak, Habib Jafar kalau lihat juga ketawa-ketawa aja paling. Insyaallah. Nah, Habib Isa apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Maaf apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Ya Allah, gimana puasanya? Alhamdulillah sehat. Ana sampai hari ini sudah puasa mungkin sudah 2 minggu atau 3 minggu. Ana udah 3 bulan udah. Oh, puasanya dari Rajab ya kan? Kayak tabiin. Kayak salafus soleh kan puasa dari Rajab, Sya'ban, Ramadan luar biasa. Jangan ngaku ya, tapi insya Allah tapi mudah-mudahan Ana belum batal. Hari ini batal pahalanya tapi. Kenapa tuh? Fitnah orang. Tidak, dalam rangka bercanda. Allah juga tahu. Saya bercanda aja. Ya, mudah-mudahan diterima. Amin. Amin. Bercandanya yang diterima ya. Iya. Maksudnya begitu. Jadi pahala. Amin. Jangan fitnah yang diterima dong. Nah, Habib Isa nih saya ketemu pertama kali kayaknya ya. Kayaknya itu lewat Bito. Oh iya, lewat Bari William. Lewat Bang Bari. Lewat seorang Cina. Bari William mempertemukan akhirnya dengan Habib Isa, kemarin ketemu lagi di Ngaji Fest. Kemarin akhirnya kita bersama di Ngaji Fest di backstage itu sempat ngobrol. Akhirnya berkesempatan untuk mengundang Habib Isa sampai ke sini. Tapi aku dapat undangan tuh dari sebelum Bang Bari ke tenda tanya. Cuma katanya caranya bungkus ya. Betul, pada waktu itu karena uangnya dibawa lari Mamat. Uang narasumber. Gitu. Nggak apa-apa sih, saya ikhlas aja sebenarnya. Kaks ini secara keuangan agak kacau. Makanya beli nasi kuning cuma 1 ya. Betul. Nasi kuning Ambon cuma 1. Buat rame-rame ya. Luar biasa. Karena Mamat ya itulah, duit diambil. Aduh, emang gak ada pahala saya ini ntar nih. Saya dengerinnya juga batal kayak pahalanya ini.
Amin. Tapi yang saya ingat Abi Bisa waktu di ngaji VS Abi Bisa itu menceritakan tentang bagaimana kita mengilhami perjuangannya Rasulullah SAW di Perang Badar. Yang sering kita dengar bahwa Perang Badar itu dilaksanakan pada waktu itu bulan Ramadan juga. Bulan Ramadan. Yang ingin kita gali adalah pada waktu itu, maksudnya kalau secara logika ya, maksudnya secara yang kita bayangkan sekarang, orang lagi berpuasa, diajak ke Perang Badar, maksudnya ke tempat Badar itu, Padang Badar itu kan tentu perjalanan nggak sejam dong, nggak sejam nyampe, itu pasti perjalanannya aja lumayan makan waktu. Kita naik bis aja lama kan? Oh iya ya, Badar itu agak jauh dari Madinah ya? Agak jauh. Saya selama ini sih belum tahu sih lokasinya di mana. Emang Rikhlab nggak ngajak ke sana? Belum, nanti Makanya lah. sama travel. Boleh. Sama travelnya Habib juga boleh. Bercanda. Tapi nggak lucu, travel saya lucu. Umroh lucu belakangan ya. Penting lucu aja. Astagfirullah. Kalau keperkiraan aja dari Madinah berapa jam, Bib? Ke Badar itu? Kalau kita naik bis? Nggak nyampe jam-jam. Nggak nyampe jam-jam sih. 30 menit? Iya 30 menit. Cuma agak jauh kan naik mobil, berarti kalau jalan kaki. Oh ya lumayan. Agak lumayan. Dengan kondisi sedang berpuasa, sampai di sana atur strategi. Betul, strategi. Habis atur strategi kemudian berperang dan segala macam. Iya. Sebelum perang kan ada pekerjaan juga, nutup-nutupin sumur. Nah itu dengan segala pekerjaan banyak itu sampai berperang dan segala macam itu, yang bisa kita ambil tuh memang pada saat itu sahabat memang sekuat itu. Insya Allah. Karena kenapa dikejar pada saat itu? Karena emang momennya kan. Momen Badar itu momen bagaimana para sahabat merebut kembali apa yang menjadi milik mereka, yang mau dijual sama kafilah dagang kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan waktu itu. Mau dijual ke luar Arab. Kemudian baginda Nabi mendengar bahwa barang dagangannya akan lewat, kafilah dagangnya akan lewat. Momen itulah yang ditangkap untuk menghadang kafilah dagang tersebut. Nah ini sering kemudian orang-orang itu bilang, wah itu berarti ini dong orang Islam ngambil barang orang dong. Tapi kan itu tuh barang rampasan kita sebenarnya. Barang rampasan kaum muslimin maksudnya. Jadi sebenarnya yang tertinggal. Itu tuh adalah barangnya kaum muslimin yang di Mekah, diambil karena proses hijrah dan segala macam, dirampas sama kafir Quraisy. Mau dijual. Jadi sebenarnya ini bukan kita mengambil barang orang, tapi mengambil kembali hak. Kembali hak kita. Dan itu wajib dalam Islam. Apa yang menjadi hak kita diambil sama orang lain secara paksa, kita wajib untuk mengambil kembali. Walaupun nanti kalau misalnya di ujung perjuangan nggak bisa, ya udah ikhlasin nggak apa-apa, insya Allah bernilai pahala. Yang pertama. Tapi yang kedua, kalau misalnya dirampas bukan dirampas, diambil secara tidak sengaja atau diambil secara dalam kelalaian sama saudara kita sama Muslim, kita mau mengikhlaskan, demi persaudaraan, demi tidak tumpahnya darah atau tidak adanya permusuhan, itunya sedekah. Tapi pada dasarnya, kalau hak kita diambil secara paksa, maka kita wajib untuk mengambilnya kembali. Supaya apa? Supaya kejahatannya tidak menyebar, Bang. Supaya kezalimannya tidak menyebar, supaya nahi munkarnya jalan, supaya orang nggak berpikir kalau kita aja bisa, orang lain bisa juga dong dirampas. Oh iya, karena kalau kita tidak melawan, hal yang sama bisa terjadi pada orang-orang lain lagi. Betul. Diambil lagi dan jadi hal yang lumrah, akhirnya ambil barang orang. Berarti itu ya konteksnya itu kita bukan perdagangan sembarangan kemudian kita ambil, tapi itu lebih kepada mengambil hak yang kaum muslimin punya. Haknya kaum muslimin pada waktu itu. Nah lalu kemudian terkait dengan perang Badarnya sendiri, itu kan awal mula itu kan tidak ada niat perang kan sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya tapi emang mau merebut kembali, mau nggak mau ya namanya orang direbut, pasti udah siap-siap terjadi peperangan pada saat itu. Yang nggak mungkin, sini dong barang saya, terus dikasih, nggak mungkin kan? Pasti memang terjadi peperangan kan. Maka bersiaplah para sahabat bersama Nabi Muhammad SAW. Sementara dari sisi kafilah dagang mendengar bahwa mereka akan dihadang, mereka udah balik ke Mekah. Utusannya dulu balik ke Mekah. Utusannya bilang, wah kita bakal dihadang nih sama kaum muslimin yang bakal pergi dari kota Madinah. Ketika utusan itu nyampe ke kota Mekah, pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu marah.
darahnya panas, mengumpulkan pasukan sebanyak 1.000 orang, mengumpulkan perbendaharaan, mengutus orang-orang yang mereka rasa paling kuat di antara mereka untuk berangkat ke perang Badar. Sesampainya kafilah dagang udah balik ke kota Mekah, kafilah dagang bilang, nggak usah berangkat lagi. Toh kafilah dagangnya udah selamat. Iya, dagangnya udah selamat nih. Iya. Barang-barang kalian udah aman. Udah gitu. aman. Tapi dengan kesombongan mereka enggak. Biar mereka tahu kekuatan kita, biar mereka nggak ngelunjak terhadap kami. Dengan kesombongan kaum kafir Quraisy pada saat itu, berangkatlah mereka sejumlah 1.000 ke medan Badar. Di sisi lain di kota Madinah, baginda Muhammad SAW mengumpulkan beberapa para sahabatnya, menawarkan perjuangan ini. Dari tawaran perjuangannya baginda Muhammad SAW, tidak seluruh sahabat bisa berangkat berperang. Hanya sekitar 313 orang yang pada saat itu bisa berangkat berperang. Disusunlah strategi oleh baginda Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini sisi demokratisnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam menentukan strategi nanya, musyawarah sama sahabat. Gimana nih baiknya kita mengatur strategi untuk bisa melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada kita. Ada salah seorang sahabat mengusulkan, kita tutup aja sumber-sumber mata air yang ada di perang Badar, sisain satu buat kaum muslimin. Oh, yang paling dekat sama kita. Iya. Sisain. Yang jadi base camp-nya kaum muslimin. Iya. Ditutuplah itu sumber-sumber mata air, disisain satu. Mereka sampai di perang Badar. Malamnya sebelum perang Badar, Imam SAW mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian mereka berzikir. Ini zikirnya bisa diamalin sama saudara-saudara kita yang barangkali lagi menghadapi satu hal yang berat di dalam hidupnya, satu ujian yang berat dalam hidupnya. Bacaannya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Sekali lagi Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri, atau wahai yang maha tegak, tiada Tuhan selain Engkau. Artinya mereka sedang menguatkan dirinya bahwa tujuan mereka berperang meskipun dengan jumlah yang kalah, meskipun dengan kekuatan yang kalau dibandingkan secara duniawi jauh daripada kaum kafir Quraisy, mereka sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu mereka mengabdi kepada Ya Hayyu Ya Qayyum, yang maha kuat, yang maha berdiri, yang maha memiliki kekuatan yang bisa memenangkan mereka. Kumpul baca itu di malam hari, saat mereka berzikir membaca itu, selesai membaca itu mereka dikasih rezeki ngantuk sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi tidurnya pulas. Tidurnya pulas. Itu ditulis di dalam surat Al-Baqarah tuh. Nu'asan amanatan minhum. Jadi rasa ngantuk yang menjadi ketenangan buat mereka. Dari ngantuk itu, meskipun jumlahnya banyak, kekuatannya jauh lebih besar, rasa ngantuk membuat mereka lebih tenang dalam menghadapi segala permasalahan. Jadi Anas sekarang nggak tersinggung lagi kalau di pengajian ada yang ngantuk. Oh, dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dia kerjanya lagi keras atau udah bela-belain datang ke pengajian. Insyaallah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat sahabat berzikir dan dikasih ngantuk sebagai ketenangan untuk mereka, di sisi lain kaum kafir Quraisy ngapain? Pesta pora, mabok-mabokan. Mamat banget itu. Mabok-mabokan. Karena mereka udah yakin udah pasti menang nih. Jumlah kita jauh lebih banyak. 3 kali lipat. Perbekalan mereka jauh lebih banyak. Tapi yang mereka nggak sadar, mereka nggak punya sumber mata air. Jadi meskipun dalam keadaan berperang, malamnya mabok, paginya nggak bisa sober. Iya. Nggak ada air, bagaimana? Nggak bisa beli galon. Nggak bisa beli galon. Nggak ada. nggak ada isi ulang. Nggak ada isi ulang. Dan lain sebagainya. Dan berkaca dari situ tadi Habib sempat ngomong tentang demokratisnya Rasulullah SAW. Berkaca kepada kita yang sekarang gitu ya. Jadi kalau tidak apple to apple lah dengan Rasulullah SAW, kalau Nabi dan Rasul kan maksum ya, tidak berbuat salah. Tidak mungkin. Tapi kalau berkaca kepada pemimpin di zaman kita sekarang kan bukan Nabi dan Rasul, pasti ada salahnya. Pasti. Nah, baiknya kayak apa kita tuh? Apakah tetap sami'na wa ata'na aja atau kita diperbolehkan untuk ini petunjuk buat kita, Bang. Nabi aja yang dapat wahyu dari Allah, dilindungi dari kesalahan, dan orang yang paling cerdas bahkan sebelum beliau menjadi nabi di antara kaumnya masih mendengarkan pendapat
orang-orang di sekitarnya. Oh, jadi berkaca kalau yang ke sekarang tuh kita dalam Islam tuh boleh dong kita mengkritik atau nggak boleh? Boleh lah harus, ya. harus karena pertama berdirinya mereka atau mendapatkannya mereka jabatan itu kan tanggung jawab kita. Kita yang milih mereka kan. Ah. Kita yang nunjuk mereka, kita yang coblos mereka. Maka itu juga tanggung jawab kita. Kita ngekritik mereka itu tugas kita, kewajiban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Jadilah kalian umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dengan cara beramar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Masya Allah. Ayat ini saya dengar dari krunya abang tadi sempat nyelentuk wal takum minkum yang orang Ternate ini. Masya Allah. Oh, Masya jadi Allah. ilham nih, jadi keingat nih Masya Allah ya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang senantiasa mengajak kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka lah yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mengharap kemakmuran, jangan pernah mengharap kemenangan kalau perintah Allah yad'una ilal khair, amar ma'ruf nahi munkar kita tinggalkan. Ad-dinun nasiha kan? Iya. Agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah dan Rasulnya, untuk kita taati, untuk pemimpin-pemimpin muslim dan untuk umat secara keseluruhan. Itu dasar agama, amar ma'ruf nahi munkar. Dan itulah yang membuat kita menjadi umat yang dibanggakan sama Allah di dalam surat Ali Imran. Dibanggakan sama Allah. Allah bilang, kalian itu adalah umat terbaik yang pernah aku ciptakan. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Luar biasa. Lanjut. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gitu doang yang saya tahu. Gara-gara khotib Jumat sering ngomong. Iya kan? Ya. Kuntum khaira ummatin, kalian umat terbaik kan. Yang dikeluarkan manusia, yang pernah Allah ciptakan. Dari zaman Nabi Adam diturunkan di bumi sampai nanti bumi dilantakan, umat terbaik itu kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan beberapa kriteria. Kalau kriteria ini terpenuhi, baru kita digolongkan sebagai umat terbaik. Tapi kalau kriteria ini kita tinggalkan, ya kriterianya aja nggak kita laksanakan. Nah, kriterianya itu di ayat ini apa aja tuh, Bib? Ya. Untuk jadi kuntum khaira ummah itu. Ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian saling beramar ma'ruf. Mengajak orang kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kepada kemungkaran. Gimana caranya? Pernah dengar riwayat yang jika kau melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu. Oh iya, sering khotib Jumat juga sering tuh. Ya. Iya. Dengan tangan itu maksudnya apa sih? Dengan power kita, power, Bang. kekuasaan. Kalau kita penguasa, maka dengan tanda tangan kita, dengan keputusan kita, dengan hukum yang kita buat. Kalau kita DPR dan lain sebagainya, itu kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan power. Nggak punya power kita. Dengan tangan, dengan pergerakan. Power kita pergerakan. Gerakin massa, suarakan apa yang menjadi kebenaran, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini, dalam pergerakan ini, kita harus punya pembimbing, jangan bergerak secara asal. Kita harus nanya kepada yang ahli supaya bisa memimpin kita. Dalam 3 orang aja harus ada 1 orang pemimpin. Bagaimana dengan pergerakan massa? Nah, jangan sampai pergerakan massa ini cuman hanya viral semata, tapi nggak ada hasilnya. Ya. Kan nyesek juga kan. Nah itu maksudnya pergerakan dengan power, dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan mulut, Bang. Bersuara. Sekarang dengan jempol, dengan follower, engagement kita. Dan lain sebagainya. Nggak bisa dengan mulut, maka setidaknya dengan hati. Hati kita jangan pernah membenarkan apa yang menjadi hal yang mungkar, yang dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang menjadi pimpinan kita. Nah, lalu kemudian begini, Bib. Karena ini saya tidak dalam rangka untuk kita membeda-bedakan, tidak. Kita sayang kepada seluruh saudara-saudara kita tuh sayang semuanya tanpa membeda-bedakan. Tapi ini untuk bahan diskusi aja, bahwa kemudian ada beberapa saudara kita itu yang katanya bilang nggak usah demo. Dan segala macam. Tumpahkan darahnya. Iya, bahkan sampai yang sekeras itu. Nah, itu saya waktu ngelihat pun, karena saya kan demo ya. Iya. Jadi saya waktu melihat itu tuh, loh, saya salah nih.
Iya, saya bertanya-tanya, apakah nggak boleh ya gini-gini? Nah, itu sebenarnya dalam pandangannya tuh kayak apa sebenarnya dalam Islam sebenarnya melihat itu? Pertama, kita negara demokrasi, negara yang mengharuskan kita untuk berdemo, untuk didengar suaranya dengan pemimpin. Tujuan demo kan itu. Iya. Karena kalau kita ngomong sendirian nggak bakal dilihat. Yang protes cuma lo doang. No justice, no viral, no justice. Kenapa bisa terbentuk budaya no viral, no justice? Karena kalau orang sendirian yang ngomong, dikiranya cuma dia yang ngerasain kesalahan tersebut. Makanya kan kita berusaha untuk ngumpulin massa yang setuju sama pemikiran kita, biar mereka tahu bahwa ini permasalahan yang serius, bukan permasalahan sendiri. Gimana cara ngelakuinnya? Ya dengan demo. Dan itu legal, dan itu halal. Di dalam negara kita. Secara undang-undang Diperbolehkan. Bukan sesuatu yang sifatnya ngelawan pemimpin. Enggak. Demo itu malah membantu pemimpin. Pemimpin itu harus bersyukur kalau dikritik masyarakatnya. Kenapa mereka harus bersyukur? Karena dengan kita mengkritik mereka, meringankan beban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hisab mereka, perhitungan mereka, pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak diingatkan, mereka nggak tahu berbuat salah. Oh, jadi itu boleh selama dalam koridor sesuai undang-undang ya, jangan kemudian kita demo dan kemudian merusak fasilitas, rusuh, angkat senjata dan lain sebagainya. Ya, dengar itu, Mamat. Stop sudah. Stop sudah. Ya, maksudnya takut Mamat siapa tahu tidak dengar ini. Nah, berkaca dari situ kemudian di bulan Ramadan ini sebelum kita jauh ke yang lain, saya mau tanya dulu, perintah puasa itu Madaniyah ya? Iya. Sudah di Madinah baru ada perintah puasa ya? Tapi berarti sebenarnya puasa sudah dilakukan dari zaman-zaman sebelum baginda Muhammad SAW. Betul. Tidak, maksudnya syariat Islamnya, kitanya yang puasa 1 bulan penuh yang wajib diwajibkan, itu pas Madinah ya, pas di Madinah ya. Betul. Berarti perang Badar ini puasa pertama kali? Iya. Wow. Luar biasa ya. Belum ada puasa sebelumnya ya. Ini puasa pertama ya. Dan berkaca dari situ kemudian bulan Ramadan ini juga masuk ke ada peristiwa penting turunnya Al-Quran juga. Betul, nuzulul Quran. Berarti waktu pertama kali Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro itu Ramadan ya itu ya? Bisa jadi. Tapi sebenarnya turunnya Al-Quran memang menjadi satu kemuliaan daripada bulan Ramadan. Karena Ramadan asal katanya itu romat aja bang. Apa itu romat? Romat artinya panas. Bulan Ramadan sebelum turunnya Al-Quran, bulan biasa. Bahkan cenderung nggak disukain sama orang Arab. Kenapa? Karena begitu datang Ramadan, panas banget dunia di daerah mereka. Mendidih dan panas. Begitu turunnya Al-Quran, maka bulan Ramadan dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Ada yang mengatakan turunnya kapan? Turunnya adalah dari Sidratul Muntaha ke langit bumi sebelum diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama turun ketika baginda Muhammad SAW menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu merupakan saat Al-Quran turun, dan ketika itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh sebagai bulan Al-Quranul Karim. Jadi sebenarnya kita bisa menarik kemuliaan Ramadan walaupun kita tidak berada di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, dengan cara kita berdekatan dengan Al-Quran. Karena bahkan bulan saja bisa mulia dengan Al-Quran. Bagaimana dengan Al-Quran dekat dengan kita? Maka kemuliaan itu nempel sama diri kita. Ini juga salah satu tips kita mendapatkan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala bilang kan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Apa yang diturunkan? Yang diturunkan, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi bulan menjadi mulia karena Al-Qur'an. Malam menjadi malam Lailatul Qadar karena pada malam tersebut adalah malam turunnya Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadi manusia paling mulia dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai nanti bumi dilulantakan adalah karena baginda Muhammad SAW membawa risalah Al-Quranul Karim.
Oh, berarti saya ini sih lumayan tersentak dengan kalimat tadi. Maksudnya bulan aja jadi mulia karena Al-Quran. Karena Al-Quran, apalagi kita ya. Ya. Ya benar juga sih. Iya ya. Ya mudah-mudahan ini jadi pemantik saya juga untuk rajin baca Quran ya teman-teman. Lalu sekarang untuk kita berdekatan dengan Al-Quran itu sampai saat ini sih kita kan baca-baca aja. Baca-baca aja bener. Ngerti kagak. Betul. Tapi itu udah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Orang kan bertahap, Bang. Gak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Tapi kita harus tahu tujuan kita dekat sama Al-Quran adalah menjadikannya petunjuk. Dalikal kitabula raiba fi hudan lil muttaqin. Tapi sebenarnya by default kita nggak usah takut untuk bisa memahami Quran sendirian. Kalau kita belum menemukan guru ya. Tapi kalau ada yang ayat mutasyabihat, ayat yang membingungkan, itu kita wajib tanya sama guru. Tapi by default pada dasarnya Quran itu mudah untuk dipahami, Bang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, kata Allah. Kami sudah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan buat kita, untuk kita bisa ngambil pelajaran daripadanya. Kita mau nggak ngambil pelajaran? Kalau ada yang bingung, Allah sudah berikan ilmu kepada banyak orang-orang di sekitar kita untuk kita bisa bertanya. Itu cara kita berdekatan dengan Al-Quran adalah dengan membiasakan diri berdekatan sama Al-Quran. Artinya membaca secara rutin. Kalau kita mau pahami, kita bisa melihat artinya, membaca maknanya, itu sudah memberi insight yang luar biasa kepada kita. Kalau ada ayat yang mau kita dalami, baru kita tanyakan kepada orang yang ahli. Itu apakah kemudian makna Iqra yang awal mula wahyu turun itu memang maksudnya untuk kita baca Quran? Ya, untuk membaca dan memahami sebenarnya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu baca dan dipahami. Ataupun kalau baca saja sebenarnya itu belum cukup karena bukan merupakan tujuan daripada turunnya Al-Quran. Tujuan daripada Al-Quran adalah menjadi penuntun buat kita, Bang. Tapi kalau baca aja enggak, gimana kita mau jadiin dia petunjuk kan? Iya sih. Ada satu fun fact, Bang. Kalau kita renungin ya, waktu Allah turunin Adam ke atas muka bumi. Ya. Kemudian Iblis dikeluarkan dari surga. Iblis bersumpah di hadapan Allah. Kata Iblis, aku akan menggoda Adam dan keturunan-keturunannya min baini aidihim, dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan, dari berbagai macam sisi aku akan menggoda manusia. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Minimal mereka jauh dari rasa syukur kepadamu, karena kemaksiatan itu akan dimulai ketika kita kehilangan rasa syukur. Kita kehilangan rasa syukur terhadap makanan halal, kita akan mencari makanan yang haram. Minuman halal kita kehilangan rasa syukur, yang padahal minuman sama makanan yang dihalalkan lebih banyak daripada yang diharamkan kan. Ya. Minuman yang dihalalkan jauh lebih banyak. Tapi kalau kita kehilangan rasa syukur daripada minuman halal, kita akan mendekati sesuatu yang haram. Itu kemaksiatan dimulai dari situ. Itu sumpah pertama Iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu Iblis mengatakan bahwa dia akan berusaha semaksimal mungkin dari berbagai macam sisi menggoda anak Adam, apa kata Allah? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku nggak akan mampu bisa kamu kuasai. Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang banyak umat muslim yang perilakunya mengikuti setan, condong kepada setan, bahkan jauh melebihi iblis perilakunya. Sampai saudara-saudara kita di Sumatera saat ini merasakan akibatnya daripada keserakahan manusia. Itu kan iblis berarti. Dalam hati Tidak bersyukur. Nggak bersyukur terhadap apa yang Allah karuniakan, serakah terhadap dunia. Kenapa banyak orang yang berperilaku mengikuti iblis, bahkan lebih parah dari iblis. Bahkan katanya iblis minder ngelihat orang-orang ini. Padahal di saat yang sama Allah bilang, hambaku nggak bakal bisa mampu kamu kuasai. Ternyata di ayat lain ada yang menyebutkan bahwa wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Orang-orang ini lah yang mampu digoda sama setan. Nah, orang-orang kayak apa tuh, Bib?
orang-orang yang meninggalkan dzikrur rahman, meninggalkan Zikir. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an. Itu nama lain daripada Al-Qur'an, dzikrur rahman. Nuqayyid lahu syaitana, maka kami akan biarkan setan menguasai dirinya, fahuwa lahu qarin, dan setan akan menjadi qarin bagi orang ini. Apa itu qarin? Qarin adalah Besti yang jin korin itu ya? Iya. Yang Jin qarin ada jin yang dimiripin sama kita Iya. kan, ada yang bilang gitu. Iya. Nah, qarin dalam bahasa Arab artinya teman setia, sehidup semati. oh. Yang padahal dalam bahasa Arab tuh teman ada banyak, Bang. Ada sodik. Abang kan waktu di Arab Iya. sering dipanggil sodik. Sahabat. Nah, sodik dulu. Sodik. Sodik tuh biasanya tukang sapu manggil kita, tukang dagang. Oh. Sodik, cari. Sodik tuh artinya teman. Sekedar teman aja. Saya biasa dipanggil ya haji, ya haji. Ya haji. Ya haji, ya haji. Ya haji, tapi kadang dipanggil sodik itu artinya teman, tapi Sodik batas itu teman teman. masih rendah. Kita saling kenal aja, tahu Oke. nama. Terus di atas itu Sohib, sohib. orang yang membersamai. Sahabat, itu dari sohib. Orang yang membersamai, sama-sama di podcast tenda tanya, misalnya. Sama-sama bekerja di satu perusahaan yang sama-sama satu SMA, itu namanya sohib. Sohib. Di atas sohib ada namanya khalil. Khalil. Ini udah Kekasih. kekasih, udah bertukar perasaan. Kalau dia sedih kita ikut sedih, kalau dia senang kita ikut senang. Ini namanya khalil. Di atas khalil ada yang namanya qarin. Korin tuh paling atas Best berarti. friend forever. Tapi ini qarinnya siapa, Bang? Korinnya setan. Nauzubillah. Kenapa? Karena Kalau dia kita tinggal meninggalkan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Ya. Itulah. Itu Makanya ya, teman-teman. setahun sekali kita diingatkan untuk bukan hanya berpuasa, bulan Ramadan itu momen kita berpesta pora dengan Al-Qur'anul Karim atau bermesraan dengan Al-Qur'anul Karim. Lalu waktu turun Al-Qur'an awal mula Ya. sampai ada fase Mekah, kemudian ada fase Madaniyah. Madinah. Total 23 tahun lah kurang lebih katanya ya, 23 tahun Al-Qur'an turun. Nah, yang saya lihat itu adalah apakah begini, masih saya kadang-kadang berpikir gini. Pada saat itu kan sahabat itu kan Al-Qur'an kan 23 tahun nih turun. Ya. Jadi sedikit-sedikit. Heeh. Ya mungkin ada satu surat yang panjang turun Iya. langsung gitu. Tapi kan sedikit-sedikit. Ya. Dia malinnya pelan-pelan. Betul. Nah, Kayak di Mekah tuh kebanyakan tentang tauhid, tentang akidah, tentang Ya. bagaimana kita mengesahkan Allah betul. Subhanahu Nanti wa yang Ta'ala. syariat baru di Madinah. Syariat baru di Madinah. Nah, sekarang kan ke kita nih. Ya. Kita ini kan iman nggak lebih daripada para sahabat. Ya Iya, jauh lah kalau dibandingin mah. Ibadah jauh lah gitu. Iya, iya. Di bawah lah kita. Ah. Nah, tapi Al-Qur'an kita udah lengkap. Ya. Nah, tapi kita Islam lebih awal daripada para sahabat. Para sahabat kan ada yang tadinya pembunuh, Oh. ada yang tadinya jahiliyah, ada yang tadinya merangin Islam, Iya. ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kelebihan apa? Kita dari lahir udah Islam. Nah, kalau yang tidak dari lahir Islam, kayak Mamat tuh. Mamat kan mualaf. Dia marganya aja Al-Katiri. Kan baru mualaf, baru dikasih Al-Katiri. Gitu. Astagfirullah. Fitnah terus saya ini. Ya Allah, gimana nih Dios? Bro. Nah, buat teman-teman kita, misalkan Ya, oke. yang dari kecil tidak Islam, Dari kecil udah Islam. yang mualaf. Oke. Nah, Kenapa? iya maksudnya kan sama Bagaimana juga. penerapannya gitu? Betul, kan tidak dari kecil juga Islam. Maka dari awal orang berislam itu yang ditekankan kan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka seorang yang dipercaya untuk mengislamkan orang lain, maka terangkan kepada dia makna syahadat secara mendalam, secara komprehensif supaya bisa menjadi benar-benar pedoman hidup dia. Semua lini hidupnya terapin dengan syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dia bekerja buat Allah, dia sekolah, dia belajar untuk Allah, dia berusaha untuk Allah, dia berkeluarga untuk Allah, dia berteman untuk Allah. Semuanya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita baca waktu sholat apa? Inna salati Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, usahaku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan bagi orang yang pertama kali mengenal Islam,
bahwa tujuan daripada hidup dan mati kita semuanya untuk Allah. Nah, otomatis kalau kita tujuannya adalah untuk Allah, maka caranya mengikuti cara Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui diri kita, yang merawat kita sejak kecil, yang tahu apa yang kita butuhkan, yang tahu apa yang kita inginkan. Maka hukum yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan buat kita adalah sesuatu yang terbaik buat kita. Termasuk ujian yang Allah berikan kepada kita adalah ujian yang mampu kita lewati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang tidak mendapati beban kecuali beban itu sudah bisa dia pikul. Karena tidak ada satu takdir pun yang kita terima kecuali lewat perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya makna di balik makna takdir. Takdir itu ada kata qadar. Apa itu qadar? Kadar. Tidaklah satu takdir datang kepada kita kecuali sudah melewati kadar atau ukurannya Allah Subhanahu wa taala, perhitungannya Allah Subhanahu wa taala, dan perhitungan itu nggak mungkin meleset. Makna-makna syahadat ini yang harus diterapkan kepada orang-orang yang baru memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan mereka harus yakin betul-betul bahwa baginda Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi daripada meyakini Nabi Muhammad SAW utusan Allah adalah menjadikan beliau sebagai sosok tauladan di setiap lini kehidupan kita, karena tiap perilakunya dicatat. Tiap tindak tanduknya dicatat. Tiap pengamalannya berdasarkan Al-Qur'anul Karim, bahkan lisannya tidak berdasarkan keinginannya pribadi. Lisannya adalah lisan yang langsung diilhamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kalau misalkan ada orang yang bertanya, bagaimana kita cara kita? Nggak apa-apa, Bib. Ya. Mau ini lagi puasa kita ya? Iya benar. Nggak bisa minum ya? Iya. Kok basah mulutnya? Ludah ini mah. Ludah. Canda bang. Bagaimana kemudian kalau ada orang bertanya untuk terus gimana cara kita dekat dengan Al-Quran? Apakah memang kita paksa aja untuk tiap hari harus sempatin baca sampai kemudian jadi kebiasaan atau bagaimana? Pertama, bentuk lingkungan. Kalau memang kita berat untuk baca Al-Quran, kita kondisikan lingkungan kita atau setidaknya berteman dulu deh sama orang yang dekat sama Al-Quran. Nanti kita akan ke bawah sama dia. Kata Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, cara paling gampang untuk dapat ampunan Allah, cara paling gampang untuk didekatin sama Allah, cara paling gampang untuk dinaikin derajatnya sama Allah adalah duduk sama orang soleh. Siapa orang soleh? Ya orang yang dekat dengan Al-Quran. Kalau kita belum ada kemampuan untuk meluangkan waktu sama Al-Quran, kita deket dulu aja sama orang yang dekat sama Al-Quran. Nggak bisa, nggak ada waktu buat berteman. Saya sibuk kerja. Minimal sosial media kita dikelilingi sama orang yang menjelaskan Al-Quranul Karim, sehingga apa yang kita lihat itu, apa yang kita konsumsi, apa yang kita dengar tidak jauh daripada Al-Quranul Karim. Itu dulu aja. Baru kemudian kita bentuk lingkungan kita, berusaha untuk bentuk lingkungan kita dulu. Betul. Baru kemudian adalah sisakan waktu bersama Al-Quran. Minimal banget setengah jam sehari. Nggak bisa. Sama handphone 2 jam lebih, 2 jam. 2 jam aja udah paling top tuh. Lebih. Apalagi kalau yang sampai ngejar mitik ya. Nah. Oh di sini, di sini nggak Mobile Legends, di sini e-football. Mereka kerjaan dikit-dikit, break dikit e-football. Nah, orang paling sibuk aja 2 jam ada sama handphone. Iya. Sama setan gepeng. Masa setan gepeng. masa sama Al-Quran nggak bisa kita ngeluangin waktu. Iya, iya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri", barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, yakni Al-Qur'an, adzikru nama lain daripada Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan danka, baginya kehidupan yang sempit, genggap gempita, gundah gulana, enggak tahu arah, enggak tahu tujuan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan giring dia, bangkitkan dia dari matinya dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa engkau bangkitkan aku dari matiku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sementara dulu aku mampu melihat ya Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna, begitulah kami telah berikan kepadamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, tapi kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melupakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi di kehidupan dia dalam kebingungan,
Karena dia jauh dari Furqan, nama lain dari Al-Quran. Furqan itu pembeda, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Di kehidupan dia dalam kebingungan karena dia jauh dari cahaya. Artinya sesuatu yang membuat dia bisa melihat. Mata kita kan bekerja menangkap cahaya. Abang bisa melihat jaket saya warna biru karena dia mantulin cahaya warna biru. Betul. Baju saya warna hitam karena dia menyerap semua cahaya, makanya kelihatan hitam. Ya. Karpetnya warna ada merah, ada kuning karena dia memantulkan cahaya. Begitu pula orang yang jauh dari Al-Quran, dia nggak bisa melihat petunjuk Allah. Maka dia hidup dalam kegelapan, tidak dalam petunjuk. Hidupnya impulsif, hidupnya berdasarkan syahwat dan hawa nafsu, hidupnya berdasarkan keinginannya aja. Nggak ada sesuatu yang menjadi prinsip hidup dia, apalagi sesuatu yang deketin diri dia sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dibangkitkan dari matinya dalam keadaan buta. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Karena meninggalkan Al-Quranul Karim. Kalau ini Bib, di zaman sekarang ini ya, zaman kita sekarang ini, orang itu bilang juga kayak kalau kita gelap nih, hidup gelap, gundah gulana ini, mungkin ya kita bisa kayak lu nggak sholat kali, lu jauh kali dari Quran. Iya. Nah tapi kalau kita ngomong kayak gitu, itu tuh Nggak mereka, bisa diterima. iya mereka ngerasa kayak apa dikit-dikit agama ini mah bagusnya mah ke psikolog dan segala macam. Jadi seolah-olah padahal ini bukan dua hal yang bertentangan. Betul. Ke psikolog silakan ini menurut saya. Betul. Tapi sering dibenturkan bahwa kalau kita minta teman kita atau kita pribadi yang lagi gundah gulana untuk taat, untuk dekat dengan Quran, Bilangnya ya nyambung. itu dirasakannya kayak lu mah kayak gitu harusnya lu ke psikolog gitu. Nah sebenarnya tuh itu dua hal yang berbeda atau dua hal yang kayak gimana sih? berkesinambungan. Karena orang ada masalah yang dia pikirin, nyelesain masalahnya dulu, Bang. Baru masalah udah diselesain, baru dipikirin penyebabnya. Kalau kita langsung lu sih begitu karena penyebabnya begitu, dia nggak bakal bisa terima. Orang kebakaran rumah nih, Ya. yang dipikirin apa? Matiin apinya dulu. Orang kebakaran rumah, lu sih salah masang listrik, lu sih menyalain kompor. Iya, dia pasti nggak bakal bisa terima ketika dikasih tahu penyebabnya. Yang difikirkan oleh orang yang kena masalah atau orang yang lagi gundah gulana adalah masalahnya selesai dulu. Kalau masalahnya udah selesai, baru dikasih tahu sesuatu yang akan mencegah dia dari masalah selanjutnya. Maka orang yang sakit mental, masalahnya selesaiin dulu, datang ke psikolog. Orang yang galau, masalahnya selesaiin dulu, hilangkan kesedihannya. Orang yang hilang kerjaan, masalahnya selesaiin dulu. Baru nanti dikasih tahu sesuatu yang menjadi pencegah dia ke masalah selanjutnya. Iya. Jadi masalahnya diselesaikan dulu. Iya. Setelah itu sudah selesai, sudah enak nih. Iya. Yuk kita ngaji yuk. Iya. Ayo ini. Biar nggak terulang lagi masalah yang sama. Masuk akal sih, masuk akal. Tapi tadi teman-teman pada lapar, nasi kuning Ambon sendirian orangnya. Subuh gitu. kan, sahur pas Waktu sahur. Maaf. Minta maaf. Kalau ini buat teman-teman yang mungkin saya tuh pernah dibilang lah sama guru ngaji saya dulu. Iya. Dulu waktu saya masih TPA. Beliau tuh bilang ke saya bahwa bukan. Yang bilangin dosen. Jadi saya udah kuliah. Boleh selonjoran dikit ya? Kenapa? Selonjoran. Iya ya, selonjoran nggak apa-apa dah. Saya juga dari tadi ini begini. Nggak apa-apa sembari ngobrol. Ini tanda tanya paling santai sih kita. Sejujurnya ya. Jatuhnya nggak break nih. Lanjut aja. Lanjut aja. Iya, siapa? Lanjut aja nggak apa-apa. Dosen saya dulu pernah bilang ke saya gitu. Katanya orang kalau nggak bisa ngaji, itu bukan aib. Yang jadi aib tuh kalau udah tahu nggak bisa ngaji, tapi nggak mau belajar. Iya. Itu mukul ke saya banget itu pada waktu itu. Nah kemudian hal itu sekarang saya temuin banyak teman-teman yang sudah dewasa, belum bisa ngaji, mau ngaji malu. Iya. Dari Habib sendiri, maksudnya tips lah buat teman-teman untuk yuk nggak apa-apa belajar ngaji gitu biar pada semangat gitu mereka tuh. Pertama emang itu niat saya banget tuh sama Bang Hifzi mau ngadain kursus cara baca Quran. Wah seru tuh. Tapi khusus orang tua
Iya. 17 tahun ke atas. Iya kan kalau yang anak kecil Nggak usah, TPA aja nggak ada apa-apa. aja. Via Zoom atau via Google Meet. Karena banyak saudara kita yang nggak bisa ngaji. Karena keterbatasan pendidikan dari kecil dilesinnya piano, dilesinnya yang lain-lain. Orang tuanya lupa buat ngajarin di Al-Quran yang padahal itu menjadi amal jariah buat orang tuanya kan. Untuk bisa belajar ngaji sebenarnya nggak harus Iqra, tapi Iqra itu cara yang paling gampang, metode pengajaran yang sejauh ini paling gampang untuk kita bisa ngenalin cara baca Al-Quran ke orang lain. Selain Iqra ada metode-metode yang jauh lebih singkat gitu. Lebih cepat Untuk bisa baca Al-Quran. Tapi inti dari semua pembelajaran Al-Quran Bang adalah pembiasaan. Kalau udah terbiasa dengan huruf-huruf Al-Quran atau terbiasa dengan mendengar ayat Quran, itu gampang banget belajar. Karena sekali lagi, walau qad yassarna Al-Qur'ana lidzikri, Al-Quran itu by default itu paling mudah untuk kita pelajarin. Tapi kita mau nggak menyisakan waktu untuk belajar? Buat orang yang nggak punya guru buat belajar Al-Quran, maka mulailah mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Oke lah, kita pulang kerja di mobil dengerin lagu nggak apa-apa. Di antara lagu coba sisihin satu surat aja di antara pelajaran, atau saat awal perjalanan baca satu surat dulu deh, setel Al-Waqiah, abis itu baru lagu-lagu lain nggak apa-apa, boleh. Takutnya yang dia setel Ina atau Ina 3 ayat langsung lagu lagi. Iya nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Oh ya, boleh deh gitu. Pas Sadaqallahul Adzim, aku dah lupa. Terserah, bebas apa aja mau dia mau berarti barangkali. Ini ya kami tunggu ya. Ya. Kalau Insyaallah harus jalan ya itu ya berarti ya. Nah kalau ini udah tayang dan itu udah jalan, masukin linknya di bawah. Iya. Gas. Jadi biar saya mau daftarin Dios, Kiki, Insyaallah. Danang, Insyaallah. Habibi. Iya. Fatih sih bisa ngaji, cuman Bisa. kerjaannya makan sendiri. Kurang. Mbak, ini pelajaran karena kita lagi asik bahas Quran ya. Kemarin anak ke Aceh Tamiang itu. Ketika musibah menimpa sana, itu ya Allah Bang, orang-orang Aceh bacaan Qurannya cakep-cakep Bang. Dan semangat ngajinya tinggi-tinggi Bang. Anak-anak kecil waktu kita datang, Bib mau belajar baca Quran Bang. Masya Allah. Tapi apa? Iqra-nya hanyut Bib. Tapi Qurannya hanyut Bib. Mau belajar baca nggak bisa. Orang dalam keterbatasan seperti itu aja masih mau deketin sama Al-Quran. Kita yang luas gini yang bisa deketan sama Al-Quran, nggak mau kita menyentuh Al-Quran. Iya. Saya pernah punya pengalaman Bib, nama yayasannya Amirul Ummah namanya. Amirul Ummah. Beliau ini, yayasan ini ngajak saya untuk bagi Quran. Donasi. Itu yang beli mobil merah itu? Bukan. Antum puasa antum nggak ada pahalanya ya? Nanya di depan orangnya. Nanyanya tapi matanya tuh Mamat banget tadi tuh matanya tuh. Kesurupan Mamat barusan. Bagi Al-Quran. Bagi-bagi Al-Quran. Pada waktu itu ya, ini mungkin kejadiannya 2 atau 3 tahun lalu lah, sudah lama. Di Sabang, di Aceh. Jadi saya itu, pada waktu itu saya belum pernah ke Aceh. Jadi saya ngerasa kayak, ini yayasan nggak salah apa ya? Aceh loh ini, bagi Quran tuh ke timur sana loh, maksudnya Aceh, Serambi Mekah, ya kali orang kekurangan Quran di situ. Saya masih begitu tuh di kepala saya. Sampailah kami di Sabang, di salah satu pesantren. Ya Allah, pesantren itu kesian sekali. Jadi bukan pesantren juga, lebih ke TPA gitu. TPA-nya tuh kayak saung titik kumpul. Ini ya segini doang, tapi ini terlalu bagus. Udah reot-reot bambu-bambu gitu, udah segitu doang gitu TPA-nya. Terus anak-anak itu banyak. Terus yang saya merasa tertampar di situ, ada satu anak Al-Qurannya dia itu udah lusuh banget. Cover depannya udah nggak ada. Al-Qurannya itu mulainya udah surat Al-Imran. Al-Baqarah nggak ada. Al-Baqarahnya udah nggak ada. Jadi saya bilang, Dek, kenapa kok surat Al-Fatihah nggak ada, Al-Baqarah nggak ada? Udah Al-Imran. Al-Imran juga bukan dari ayat pertama, udah ayat-ayat puluhan gitu. Ini sudah dari Al-Imran gitu. Terus ternyata, menurut kesaksian teman-temannya dan guru ngajinya, anak ini saking seringnya baca Quran,
Qurannya lusuh. Qurannya lusuh, lembarnya sampai copot-copot, sampai tidur di bawah, ini di bawah mulu. Terus saya mikir kayak, Al-Quran saya di rumah baru terus sih. Berdebu tapi ya? Ya, karena nggak pernah dibaca. Jadi lembarnya tuh kita buka baru terus gitu. Iya. Terus saya mikir kayak, oh iya pantas akhirnya kemudian kita Amirul Ummah datang untuk bagi Quran di sini itu mereka dapat Al-Quran yang masih baru tuh senangnya minta ampun. Karena mereka bagi kita kayak remeh kan beli Quran. Betul. Beli Quran sama beli tuku sama harganya. Iya betul. Iya kan? Beli juga. kopi di Jakarta kan. Iya betul. Tapi buat juga. mereka itu spesial. Iya. Kenapa sebabnya? Karena pembangunannya nggak merata. Luar biasa. Habib ini udah. Yang kayak gini masa nggak mau kita ingetin gitu. Betul. Iya kan. Betul. Habib ini cocok sekali dengan Mamat, man. Kenapa? Sama-sama Arab kali ya. Arab. Jiwa-jiwa pemberontaknya itu tinggi. Nggak berontak. Nggak berontak ya. Masa berontak? Udah tidak kena radar ini. Nggak berontak. Enggak. Bercanda aja. Sama-sama. Kata Syekh Mutawalli Asy'ari berkaitan dengan Quran lecek tadi. Kegalauan hidup manusia berbanding lurus dengan debu yang ada di atas mushafnya. Artinya semakin berdebu mushafnya, semakin gak dibaca mushafnya, semakin galau hidup dia. Pulang saya bersihin Bersihin doang. Bersihin doang. Begitu basah, bersihin, taruh lagi. Taruh lagi ya? Enggak lah, astagfirullah. Enggak, tapi ini saya senangnya tanda tanya itu adalah setiap kali saya melakukan tanda tanya tuh recharge buat saya pribadi. Saya juga. Jadi saya senangnya di situ, ketemu Habib. Makanya saya waktu ketemu Habib, waktu pas ngaji saya bilang, Bib, mudah-mudahan ini berkah buat saya ketemu Habib hari ini. Gitu. Karena kan saya tahu setiap kali ketemu dengan orang-orang berilmu, insya Allah, sesuatu terpancar lah ke saya juga gitu. Dan mudah-mudahan begitu. Dan mudah-mudahan itu juga dirasakan sama teman-teman yang setia terus menonton tenda tanya. Dan kita masuk di segmen Jambore. Jambore ini adalah jamaah boleh request. Biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang mematikan narasumber. Seperti pertanyaan, dari manakah asal kayu-kayu yang hanyut itu, kayak gitu-gitu. Perusahaan apa di balik itu? Dari pembabatan hutan, perusahaan yang dimiliki oleh disensor sendiri. Baik, pertanyaan pertama dari Fris. Kalau punya aplikasi Quran di HP, Bib, apakah boleh HP-nya dibawa ke dalam toilet? Ini saya juga punya nih. Ya, saya juga punya juga. Nah, itu gimana? Saya nggak pernah tahu sih hukumnya. Pertama, Al-Quran di handphone itu bentuknya virtual. Ketika Al-Qurannya di close, maka dia sudah bukan mushaf lagi. Selama tidak dalam keadaan terbuka, maka nggak apa-apa. Sama kayak kita. Kita kan hafal Al-Quran. Bang Abdur hafal Al-Quran. Beberapa surat ya, surat ya, betul. Ada Al-Fatihah lah ya. Ada lah. Masa nggak boleh masuk toilet menghafal Al-Quran? Di kepalanya kan ada Al-Quran. Tapi ketika kita masuk toilet dan membaca Al-Quran itu nggak boleh di dalam lisan kita. Gitu juga handphone. Begitu aplikasi ditutup, dia udah bukan mushaf lagi. Maka boleh aja bawa handphone ke dalam toilet. Tapi main handphone di dalam toilet ya kurang bagus. Apalagi buka scroll sosmed di dalam toilet, lebih nggak bagus lagi. Karena resiko kan. Kita lagi scroll, tahu-tahu muncul ayat Allah, tahu-tahu muncul nasihat. Biasanya itu disuarakan di dalam toilet. Apalagi kita chat, Assalamualaikum ukhti di dalam toilet tuh. Gak boleh juga kan? Iya betul. Barakallahu fikum ukhti di dalam toilet. Gak boleh. Jangan, itu nanti rancu. Orang jadi bingung nih, yang gak boleh kata-kata Assalamualaikumnya atau ukhtinya gitu. Ukhti, dua-duanya kan. Gak boleh ya teman-teman ya. Iya. Jadi ketik aja, hai akhi gitu. Nah gitu. Masih boleh ya? Iya. Saya kadang-kadang yang penting taruh dulu lah di depan. Iya betul. Saya kadang-kadang masih buka handphone. Terus kadang-kadang kalau ada teman WhatsApp, saya tuh mau balas Alhamdulillah gitu. Iya. Saya tunda tuh akhirnya. Saya bilang ntar deh. Gitu. Jadi kayak benar. Nggak bisa aja gitu kayak nggak boleh ini. Tuh bagaimana Al-Quran nggak cemburu sama kita di padang mahsyar nanti. Kita ke kamar mandi aja bawa handphone. Al-Quran kita sentuh, lihat covernya aja sehari, enggak gitu. Gimana dia nggak bakal nuntut kita di hadapan Allah? Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi generasi pecinta Quran. Itu tadi Fris ya. Jadi nggak apa-apa Fris. Yang penting di close saja. Jangan Fris buka terus sampai di dalam, jangan. Berikutnya dari Rahsu Bamsir.
Kalau ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana dia bisa dapat pahala dari Quran? Kalau ada orang yang nggak bisa baca Quran, gimana dapat? Pahalanya dari mendengar. Mendengar bacaan Quran secara langsung, atau mendengarkan nasihat tentang Quran, atau mendengarkan penjelasan tentang Al-Quran. Itu dia dapat pahala yang bahkan lebih daripada orang yang sekedar baca nggak paham. Nah, adabnya tuh kan kalau kita dengar bacaan Quran, kita diam, mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an, kata Allah, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Syarat mendapatkan rahmat kasih sayang Allah ketika Al-Quran dibacakan, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Dengar dan diam, kita dapat rahmat. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, Bib, adalah sekarang bacaan Quran itu, apalagi kalau hari Jumat, itu kedengeran sampai di tempat kerja dari speaker masjid. Nah, itu adab kita gimana ya? Karena kita masih di tempat kerja sih. Ada ngobrolnya, ada Pertama ininya. kita bekerja dulu sebelum Al-Quran itu dibacakan. Kan zalim juga. Kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada orang duduk di sebelah kita baca Quran gitu. Zalim juga yang baca Quran. Kan kita lagi ngobrol masalah yang penting dan lain sebagainya, tiba-tiba dibaca Al-Quran. Nggak menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Tapi ini tidak menyalahkan orang yang menyetel Al-Quran di masjid agar supaya dakwah bisa lebih luas lagi, nggak apa-apa. Nikmati aja itu sebagai pendengaran kita. Artinya tidak sekaku. Akhirnya kita lalu jadi diam gitu kan kita sering beraktivitas. Kan kadang ada masjid yang jam 10, setengah 11 dia udah putar. Iya betul. Udah putar murotal. Adabnya juga nggak boleh nyetel sebenarnya di tempat-tempat makan, di kafe-kafe yang mana di situ ada orang ngobrol, orang kerja, biar yang mereka itu nggak dosa gitu ketika Al-Quran itu disetel gitu. Jadi memang Al-Quran itu ketika dibacakan kita harus diam, tapi untuk membacakan Al-Quran juga harus tahu adab, tahu tempat gitu. Oke, baik. Semoga itu mencerahkan tadi ya. Amin. Teman-teman yang bertanya tadi, saya lupa namanya tadi, agak panjang. Berikutnya dari Ardianido. Apakah betul baca Quran dan maknanya bisa jadi obat hati atau tombol hati? Oh iya, jelas. Tadi kan kata saya Mutawalli Asy'ari, kegalauan hidup manusia berbanding lurus dengan debu yang ada di atas mushafnya. Artinya makin kita jauh dari Al-Quran, makin hati kita itu gersang. Al-Quran punya nama lain, Bang. Nama lain Al-Quran adalah Ar-Ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Begitulah kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, ruh dari sisi kami. Apa yang diwahyukan sama Nabi Muhammad? Al-Quranul Karim, yang dinamakan di dalam ayat ini Ar-Ruh. Seorang yang dekat dengan Al-Quran, ruhnya akan menjadi kuat. Seseorang yang jauh dari Al-Quran, ruhnya akan menjadi lemah, bahkan mati. Hatinya keras. Kalau dia jauh dari Al-Quran. Kadang ada orang badannya kuat, ruhnya lemah. Kadang ada orang badannya lemah, ruhnya kuat. Saya kasih contoh orang yang badannya lemah, ruhnya kuat. Namanya Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin nih duduk di atas kursi roda, Bang. Nggak bisa berjalan dengan sempurna. Pendengarannya berkurang. Nggak bisa dengar 100% kayak kita. Bahkan pandangannya nggak sempurna pandangan kita. Duduk di atas kursi, badannya lumpuh. Nggak bisa bergerak secara luas, tapi dia adalah orang yang paling ditakutin sama Zionis Israel. Buktinya apa? Dia meninggal dengan ditembak rudal dari atas helikopter Apache. Helikopter yang paling canggih yang pada saat itu Zionis Israel punya. Aslinya orang kayak gitu kan dijorokin aja udah jatuh kan. Tapi Zionis Israel nggak berani dengan kewibawaan dia. Dengan kekuatan yang dia punya. Dia punya pasukan yang paling ditakuti sama Zionis Israel. Syekh Ahmad Yasin. Ruhnya begitu kuat sehingga Zionis Israel takut sama dia. Saking takutnya dibunuhnya aja dari atas helikopter, nggak berani berhadapan langsung. Di malam Syekh Ahmad Yasin meninggal, Syekh Ahmad Yasin itu mau keluar untuk sholat maghrib dan isya. Keluarganya nahan, abah jangan berangkat. Kenapa? Itu bah lihat helikopter dari tadi keliling-keliling, ngiterin rumah kita, pasti mau nembakin abah. Enggak. Apakah kamu mau menghalangiku memenuhi panggilan Allah karena aku takut sama musuh Allah? Apakah kamu menghalangiku memenuhi panggilan Allah, yakni azan, karena aku takut sama musuh Allah? Enggak, sekali-kali aku berangkat. Berangkat Syekh Ahmad Yasin. Itu helikopter belum berani nembakin, Bang. Berangkat masuk masjid, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Iktikaf di masjid. Sahur Syekh Ahmad Yasin.
Sholat subuh. Belum berani tuh helikopter masih keliling, balik lagi ke pangkalan, keliling lagi di atas, balik lagi ke pangkalan. Sampai sholat subuh, isyraq, itikaf, isyraq, sholat sunnah isyraq, keluar waktu duha, itu helikopter udah mengumpulkan keberaniannya semalaman nembakin rudal ke Syekh Ahmad Yasin. Kenapa Syekh Ahmad Yasin dengan tubuh lemah memiliki ruh sekuat itu, karisma sekuat itu? Karena Syekh Ahmad Yasin tidak kurang dalam sehari membaca 4 juz. Kira-kira mustahil nggak sih kita baca 4 juz sehari? 1 juz tuh setengah jam, berarti 4 juz berapa? 2 jam. 2 jam, mustahil apa nggak? Bisa sih. Mungkin banget kan? Kalau rajin. Mungkin banget bang, kita menggunakan waktu untuk hal lain berjam-jam. Untuk Al-Quran kayaknya 4 juz tuh kayaknya istimewa banget. Tapi 4 juz yang diamalkan oleh Syekh Ahmad Yasin membuat dirinya berwibawa, ditakuti oleh musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Ahmad Yasin punya program 1 rumah 1 penghafal Quran, sehingga nggak ada 1 rumah di Gaza pun yang nggak ada penghafal Al-Qurannya. Itu kekuatan Syekh Ahmad Yasin, ruhnya kuat karena dia dekat dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Sementara ada orang yang badannya six pack, dadanya bidang, bisa goyang-goyang, tar. Bahunya kencang, tapi begitu hujan malas ke masjid. Iya, ada begitu dipanggil panggilan perjuangan dia takut. Iya sih. Begitu digertak dia takut. Itu ruhnya lemah. Begitu diiming-imingi dengan sesuatu, dia ambil tanpa melihat hukum dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena nggak ada tuntun dalam hidupnya, ruhnya lemah bahkan mati, nggak ada alarm di dalam diri dia. Ya. Kenapa? Karena dia jauh daripada Al-Quran Al-Karim. Dan ada yang tipe ketiga lagi. Tipe ketiga tuh saya tuh. Fisik lemah, ruh lemah. Lemah dua-duanya lemah. Six pack kagak. Syahwat. Hah? Syahwat kuat. Oh iya. Iya, kalau lemah bahaya ya. Lemah syahwat bahaya. Ya, begitulah itu teman-teman. Pertanyaan. Terima kasih banyak. Ya, sama. Berikutnya. Ya. Yang terakhir deh. Tips puasa yang berkah dan menjemput Lailatul Qadar di 10 hari terakhir nanti nih, Bib. Bismillah. Tadi kita tahu bahwa Ramadan itu syahrul Quran. Ya. Supaya kita bisa memaksimalkan kebaikan bulan Ramadan, deketin diri sama Al-Quran. Jangan sampai dalam 1 bulan kita nggak hatam 1 kali pun. Ini berlaku untuk para dai. Kadang-kadang dai sibuk ceramah, lupa sama Al-Quran. Sibuk nasihatin orang di bulan Ramadan karena banyak job, tapi dirinya jauh dari Al-Quran. Ini saya lagi ingetin diri saya sendiri juga, sama buat teman-teman yang menjadi dai di luar sana. Dan kaum muslimin secara umum, jangan sampai kita luput daripada Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang kedua, ketika kita berpuasa, jangan hanya menahan lapar dan haus. Tahan lisan kita dari berkata haram, tahan mata kita dari melihat yang haram, tahan telinga kita dari mendengar yang haram. Apa yang haram dilihat, melihat sesuatu dengan syahwat itu jelas. Memandang orang lain dengan pandangan merendahkan itu haram loh bang. Walaupun dengan keimanan yang kita rasa dia lebih lemah imannya daripada kita, atau bahkan kepada ahli maksiat sekalipun nggak boleh kita memandang dia dengan pandangan haram. Dia sih suka mabuk-mabukan misalnya, dia sih suka ini, dia sih suka itu. Nggak boleh kita sama sekali memandang saudara kita dengan pandangan merendahkan, sama sekali. Karena itu haram yang akan merusak hati kita. Lisan, jaga lisan kita dari perkataan yang haram, fitnah orang lain, bohongin orang lain. Astagfirullah. Jangan ketawa kok Dios. Jangan ketawa. Ketawa paling besar lagi. Bohongin orang lain Ya. dan lain sebagainya. Kan kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena dia hanya menahan lapar dan haus, sementara syahwat dan hawa nafsunya nggak dia tahan. Ya. Baik, itu dia teman-teman semuanya. Terima kasih banget. Berikutnya ini ada menutupnya itu dengan TPQ, tenda punya quotes untuk Habib. Ya. Jadi nanti Habib closing statement gitu. Aduh. Kurang lebih. Bismillah. Untuk biar kita potongnya enak gitu. Untuk, gitu ya. Untuk kita kasih ke Israel. Buat Bismillah ini. guys. Palestina. Tentang Stop genocide. betul. Untuk malam nuzul Quran dan juga untuk Lailatul Qadar. Pokoknya untuk kita beribadah lebih semangat lagi, untuk kita semangat lagi untuk mendekati Al-Quran. Bismillah. Dan Allah juga menggerakkan hati kita untuk kita jadi dekat dengan Quran. Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran diturunkan pada saat bulan Ramadan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, menjadi syifa, penyembuh dari tiap luka yang ada di dalam diri kita,
luka batin khususnya, luka psikologis khususnya. Al-Quranul Karim akan menyembuhkan itu semua. Wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Quran adalah bentuk kasih sayang Allah kepada diri kita dan cara kita mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekatkan diri kita dengan Al-Quran supaya Allah sembuhkan kita, Allah ampunin dosa kita, Allah tutup aib kita, dan Allah Subhanahu wa taala kasih rahmat dan cintanya kepada kita karena kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Dan itu dia teman-teman, jangan lupa juga untuk membeli merch tenda tanya. Ya salam. Wih. Kaos. Habib mau? Mau beli? Belilah. Beli. Siapa yang mau minta? Enggak. Nanti kami kasih lah. Enggak, beli aja. Bercanda aja saya. Ini merch tenda tanya teman-teman. Beli ini tanda tanya. Insya Allah kaosnya berkah. Habib bisa aja mau. Apalagi jangan beli yang merch yang naga. Coba nih, coba bahannya. Ih, bagus loh bahannya. Bagus. Bahan kaosnya udah ke kulit tanah tuh. Udah kayak epidermis tuh itu tadi. Jangan beli kaos Merdeka lah, kaos yang naga-naga lah. Itu kaos tidak berkah, tidak kasih pahala juga ke teman-teman. Tenda tanya ini lebih berpahala teman-teman. Jadi beli aja kaos tenda tanya. Boleh promo juga nggak? Hah? Boleh promo juga nggak? Boleh. Beli ini baju koko kori. Baju koko kori buat tuh. sholat taraweh. Tuh. Saya buat lebaran. Listnya aja udah list Ultraman tuh. Nyaman di mana aja. Keren. Asik. Ana dapat satu baju koko di antum kasih pernah. Iya, insyaallah. Nanti buat lebaran ya, lagi ya. Iya, tapi itu sejujurnya emang enak dipakai kan? sholat. Adem kan? Iya. Hashtag nyaman di mana aja bang, Kori. Nyaman? Di mana aja. Nyaman di mana aja, luar biasa. Jadi itu dia teman-teman, terima kasih banyak. Habib Jafar, Habib Jafar lagi. Habib Isa pamit, saya juga pamit. Terima kasih banyak teman-teman. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.